Ya pertama jawabannya, kalau ada orang yang, saya tanya dulu, ini yang digambar orangnya sholat enggak? Melaksanakan hukum-hukum agama enggak? Sholat, yang ringan-ringan aja lah, misalnya yang fardu-fardu, sholat, zakat, ya. Yang fardu saja, yang fardu saja. Tapi dia berdoa gitu ya. Misalnya kayak sekarang ini waktunya puasa sunnah Asyura, dia tak ikut gitu ya. Tapi kalau sholat zuhur ikut ya. Sholat zuhur, sholat. Nah, waktunya zakat ya. Puasa. Tapi tak puasa sunnah, tak puasa Senin Kemis gitu ya. Dulu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi pertanyaannya gini ya, mungkin ibu-ibu biar dengar juga. Ada orang yang beramal hanya fardu-fardu saja, ya. Sunnah-sunnah dia tak mengamalkan sunnah-sunnah, hanya fardu saja. Cuma dia berdoa terus, ya Allah, masukkanlah aku di surgamu yang paling tinggi, gitu ya, bersama Rasulullah SAW. Gitu aja, doa terus ya. Padahal dia tak banyak mengamalkan yang lain-lain ya, amalan-amalan sunnah yang lain tak pernah ya. Baik. Dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang datang kepada beliau, masuk Islam. Orang ini masuk Islam. Cuman ini orang setelah baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ini ya hanya bisanya yang mengamalkan yang wajib-wajib ya, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Ya. Kata Nabi, kalau engkau istiqomah semacam itu, engkau masuk surga. Kalau istiqomah macam itu masuk surga. Ya kalau saya terangkan misalnya, tapi kalau saya suruh sedekah, gimana ya Rasulullah? Saya uang saya kerja capek, saya dikasih, saya makan sendiri. Ya. Tapi kamu sholat ya? Ya sholat, zakat, misalnya ya. Ya kamu masuk surga selagi istiqomah. Istiqomah apa itu? Mengamalkan sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, apalagi haji wajib. Yang sunnah-sunnah tak dilakukan, asalkan istiqomah itu masuk surga. Tapi juga ada tambahan lain, di samping istiqomah itu kamu tak maksiat. Nah ini tak maksiat, ini yang penting. Ya dah, tak maksiat. Karena kalau dia maksiat, gimana pun juga akan ditimbang-timbang di padang mahsyar. Kalau dia cuma melakukan yang 5 kewajiban itu, tapi maksiatnya banyak, ya nanti dia masuk surga, boleh masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Ya, karena sesuai dengan amal timbangannya. Misalnya amal timbangan buruknya ini 70 misalnya, kebaikannya cuma berapa? 30. Oh berarti setelah dihitung sama malaikat, misalnya saja kamu harus masuk neraka setahun dulu, nanti setelah itu baru masuk surga. Dan begitu ada hitungannya, oleh malaikat penghitung ini ada hitungannya. Jelas ya. Tapi kalau dia tidak berbuat maksiat, dia orang pekerja, dia ini, ya saya cuma kerja, saya carikan untuk istri saya makan, saya dapat uang ya untuk senang-senang sendiri. Wong saya yang cari duit itu ya. Kamu tidak sedekah? Tidak Kenapa? Tidak wajib. Lah apa? Ya nanti aja kalau waktunya zakat, saya zakat. Pokoknya wajib-wajib saja. Selagi dia tidak berbuat maksiat, dia akan masuk surga. Jelas ya? Hanya begini Pak, surga itu bertingkat-tingkat. Dan Nabi Muhammad SAW itu berada pada tingkat tertinggi. Ya, kalau dia hanya amalan yang wajib saja, kemudian dia ingin bersama Nabi, ini khoyal namanya, ya berhayal dia. Ya, macam begini Pak. Mohon maaf ya, misalnya Bapak sekarang ini kan seperti kita kan orang biasa ya. Bapak berkhoyal, ya Allah, jadikanlah aku raja di Malaysia ini, ya Allah. Kira-kira tak mungkin Pak ya. Keluarga raja bukan, datuk juga bukan, ya gimana mau jadi raja kan gitu ya. Nah ini ya, jadi hayalnya terlalu tinggi. Tapi apakah Bapak jadi warga Malaysia? Iya. Nah ini anggap saja itu masuk surga. Ya, ini masuk surga. Nah surga ini bertingkat-tingkat. Ada surga ini yang paling rendah. Saya gambarkan surga ini kan taman apa ya, kebun untuk apa ya, macam kebun untuk rekreasi. Apa rekreasi orang sini ya? Apa ya? Misalnya ada suatu tempat yang kita bayar tiket, kita masuk di situ. Apa namanya di sini? Rekreasi ya. Nah,
Macam begini Pak, surga ini saya gambarkan. Karena katakan kebun, raudhatun min riyadil jannah, raudhah, kebun. Semua keindahan, semua kesenangan ada di sana, ya. Rekreasi atau kebun modern, ya di sini tempat rekreasi. Itu kan begini Pak, ada pintu gerbang, betul? Ya. Kemudian ada bilik-bilik tempat yang lain-lain. Sudah? Pintu gerbang ini indah. Ya namanya kebun. Kalau saya hanya beli tiket untuk masuk pintu gerbang, ya uang saya cuman 10 ringgit misalnya. Sedangkan Ustadz Uwais ini punya uang 100 ringgit. Sudah? Maka kalau saya bersama-sama masuk ke tempat rekreasi itu, saya hanya boleh masuk setelah pintu gerbang sudah ada di taman terbuka. Betul? Di sana ada ruangan seafood misalnya, tempat ikan-ikan, tapi bayar lagi Pak. Tiket harus bayar lagi. Ya dah, kan ada macam itu. Ustadz Uwais bisa menikmati di sana. Masuk beli beli tiket lagi masuk, menikmati keindahan apa yang ada di dalam laut misalnya. Saya hanya melihat dari luar. Sudah? Begitu. Ya. Kalau di sana ada lagi goa hantu misalnya, ya dah. Ada bilik goa hantu misalnya. Ustadz Uwais bisa beli karcis lagi, maka Ustadz Uwais bisa masuk. Saya hanya tengok dari luar. Macam itulah kalau orang masuk surga amalan cuma sikit. Betul? Ya, sudah paham? Nah, dia kepingin jumpa Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, ingin hadir majelis para sahabat, amalan cuma sikit. Maka dia hanya di surga bagian bawah. Ibarat kalau kita sekarang adalah surga di depan pintu gerbang, ya. Biasanya di pintu gerbang itu indah Pak, bagus, tapi tidak bisa masuk kepada sesuatu yang spesial, ya. Enak mana saya tanya, mau di pintu gerbang, ya di pintu gerbang sudah masuk tadi itu, atau masuk neraka? Tetap orang masih senang di depan pintu gerbang. Ibarat depan pintu gerbang ada ikon ini ya, wah dingin, sejuk, ya dah. Di neraka panas Pak. Ya mesti milih yang di depan pintu gerbang. Tapi kalau selalu masuk sana, salah sendiri, tidak beli tiket, ya dah. Wah saya tidak punya duit, ya bekerja dulu kalau mau masuk. Bawa berapa? Ya 100 ringgit bisa 10 bilik. Demikian juga kalau kita ingin masuk surga bebas, perbanyak kita mempunyai amal-amal soleh yang lainnya. Begitu Pak. Jelas ya? Tetap bisa masuk surga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau orang hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja, tapi dia bukan ahli maksiat. Jelas? Yang pertama sini, tidak ahli maksiat, maka dia bisa masuk surga ya dengan ketentuan yang tadi sudah saya gambarkan. Jelas?